kewenangan yang lebih luas kepada militer. Dalam ranah sipil yang dapat mengancam supremasi hukum dan prinsip negara demokrasi. Pelanggaran prinsip profesionalisme militer. Bukankah Bapak semua militer di sini kalau mau dibandingkan dengan pasukan pengamanan hajat seperti itu kawan? Apakah pengen disamakan seperti itu? Aduh. Undang-undang TNI yang berlaku saat ini telah mengatur bahwa militer harus fokus pada pertahanan negara. Perubahan yang memungkinkan TNI ini lebih terlibat dalam urusan sipil berpotensi melemahkan profesionalisme dan netralitas TNI. Kemarin ketika pemilu mereka selalu deklarasi jaga netralitas. Dari mana netralitas itu? Apakah ini formalitas? Mengancam hak asasi manusia. Beberapa pasal dalam RUU TNI berpotensi membatasi kebebasan sipil dan hak asasi manusia yang bertentangan dengan konstitusi serta prinsip demokrasi yang sebelum disahkannya undang-undang TNI kita lihat kebebasan berekspresi dari teman-teman kita. Ben Supratani membuat lagu sebagai kritik dibungkam kawan-kawan, dibungkam. Apalagi ketika sudah undang-undang ini sudah disahkan, banyak sekali contoh teman-teman kita kolektif di Malang, teman-teman kolektif kita di pusat di Bandung. Lihat banyak korban, betul tidak? Berdasarkan alasan-alasan terhadap apabila negara, apabila pemerintah terhadap isu-isu yang ada saat ini, terhadap kewenangan yang seharusnya dilakukan, partisipasi publik, transparansi dalam setiap pembahasan dan acara sampai itu tak akan satu undang-undang yang sangat karena apa? Karena kebetulan undang-undang TNI itu kontroversial karena kebijakan sudah ada jumpa sebelum kesalahan yang masuk jabatan sipil dapat oleh sipil kita kan ingin berdiskusi seperti ini, duduk bersama menyampaikan keluhan-keluhan keresahan. Jangan dibahas. Jangan sampai seperti di beberapa media, salah satunya bahkan media pun ada yang diancam itu. Kepala apa itu yang jadi? Kepala DPR tuh. Ini kan menunjukkan bahwa pemerintah tidak transparansi dalam ngelek dalam mengambil kebijakan. Adik-adik dalam penyampaian atau pengayaan. Lalu berbicara pidato presiden. Biarkan anjing ngomong. Siapa anjing di sini? yang paling apa? Siapa anjing di sini? Aneh sekali. Statement seperti itu. Jangan ketawa. Dulu charger. Charger sini. Nah, ini yang diharapkan dari DPRD Kalimantan Tengah mewakili
fiskalnya berat, kita harapkan di sini ada tentu situasi ini menjadi keprihatinan kami yang menjadi tuntutan dari teman-teman, karena fungsi tugas kewenangan kami juga terbatas di tingkat daerah. Tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat terutama BDN RI seperti itu ya. Kemudian kaitan dengan Undang-Undang TNI 2024, seperti kita tahu bahwa pernah Kepala BNPB kita prajurit aktif Joni Menado, walaupun beliau hari ini yang meninggal, itu termasuk mungkin salah satu contoh bahwa keterlibatan prajurit TNI aktif itu perwira juga harus ditertibkan. Anggun. Diizinkan tidak teman-teman. Musik tahan, musik tahan. Izinkan tidak teman-teman. Tanda tangan dulu baru berbicara. Tanda tangan dulu baru berbicara. Juga Pak. Iya, mantap. Bisa. Harus patuh sama mahasiswa ya. Harus patuh sama rakyat. Karena rakyat adalah tuan kalian semua yang gaji kalian itu. Dewan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan, tapi jangan dulu dipotong ya. Kita biar runut, biar tertib. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa agenda DPRD hari ini adalah agenda reses. Jangan dulu dipotong. Ini adalah tuntutan undang-undang. Ini adalah perintah undang-undang bahwa anggota DPRD itu diwajibkan melaksanakan reses. Apa itu reses? Reses itu adalah kegiatan DPRD, kegiatan anggota DPRD di luar gedung DPRD untuk turun ke daerah pemilihan, menemui masyarakat yang pada waktu pemilu ini memilih para anggota dewan. Jadi ini wajib hukumnya. Kalau ada anggota dewan yang tidak melaksanakan reses, ini pelanggaran terhadap undang-undang. Ya, itu karena reses sendiri dibayar oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tidak boleh menyampaikan apresiasi terhadap gerakan aksi, ya saya harus menyampaikan apa? Yang jelas bahwa memang tuntutan teman-teman ini bukan hanya di Kuningan saja, di mana-mana. Ini sudah masif, ya. Ini sudah masif. Dan saya sangat mengerti betul. Cuman yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah kebijakan dan keputusan pemerintah pusat, ya, kebijakan dan pemerintahan pusat. Ya. Nah, sekarang setelah pengesahan RUU TNI, langsung mahasiswa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Itulah ranah hukum yang memang bisa kita pergunakan. Kita mendukung, ya. Kita mendukung teman-teman dari aktivis civil society untuk datang ke MK. Bahkan dari teman-teman mahasiswa itu 8 orang atau 9 orang kalau tidak salah itu datang ke MA untuk melakukan uji materi terhadap pengesahan undang-undang TNI. Dan kita harus mengawal itu, ya. Itulah ranah yang diberikan oleh negara, ranah yang diberikan oleh undang-undang. Siapapun yang keberatan terhadap pengesahan undang-undang itu bisa dilakukan uji materi atau judicial review, ya. Kita kawal semuanya. Kita kawal agar uji materi ini bisa sesuai atau bisa memenuhi rasa keadilan, memenuhi tuntutan sebagian masyarakat civil society. Kita juga sama, kita juga trauma terhadap
dui fungsi TNI, dui fungsi ABRI pada waktu itu, di mana TNI itu menguasai ranah sipil, ya, maka kita juga khawatir terhadap itu. Tapi mari kita kawal, ya, mari kita kawal teman-teman yang sekarang sedang mengadakan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu, dan kami selaku anggota DPRD secara moral kami sudah menandatangani tuntutan, mengawal tuntutan teman-teman sekalian. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Mantap, semangat terus, semangat terus. Ternyata sekarang sudah letgo teman-teman. Melewati 5 tahun jabatan senior-seniornya. Saya kira ini sekretaris kabinet cepat banget bisa naik. Mungkin ini DPR bisa isi berapa tahun bisa naik jabatan pangkat mayor jadi. Yang ditugaskan dilantik Presiden Prabowo menjadi sekretaris kabinet. Tapi karena adanya gonjang-ganjing dalam masyarakat, cukup singkat jabatan sekretaris kabinetnya dipindahkan ke sekretariat militer presiden. Namanya itu negara itu. Curigaku. Bayangkan, sebelum undang-undang ini disahkan, sudah banyak jabatan-jabatan sipil yang sudah dimasuki oleh TNI. Apalagi ketika undang-undang disahkan. UU perampasan aset sudah dibahas, Bang. UU perampasan aset sudah dibahas tadi. Yang kedua, setelah saya riset, ternyata sudah ada 2000 lebih anggota TNI yang masuk ke jabatan sipil. Mungkin izin Bapak DPR yang terhormat, boleh meriset sendiri apa yang saya sampaikan, apakah benar atau salah, atau Bapak sudah tahu? Ini Bapak kita itu yang hidupnya nyantai betul. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita bingung. Bahkan sebelum diubahnya undang-undang TNI, jabatan-jabatan sipil yang sangat strategis sudah dimasuki oleh TNI. Apalagi sudah ketika sudah diubah. Panaskah yang komen? Bagaimana hidup kita nantinya? Kalau panas nggak usah nonton. Sedikit ada tema. Kalau panas keluar aja, Bang. Sidang dibuka. Wah, luar biasa ya, semangat para mahasiswa untuk menyuarakan menolak RUU TNI sampai saat ini masih terus berlanjut. Bahkan mereka sedang berpuasa pun tidak peduli dengan itu. Nah, padahal sebentar lagi nih mau lebaran ya, namun tetap berlanjut demo sampai akhir ini. Bahkan mungkin seperti sampai lebaran kayaknya ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.